Bagi Jinmu bahwa hukum bertahan hidup di medan perang adalah yang kuat memaksa yang lemah. Lindong mengeluarkan teknik transformasi kera iblis. Serangan Lindong masih bisa dihindari Jinmu. Jinmu tidak menyangka teknik Lindong bermacam-macam. Pertarungan mereka sangat sengit. Melihat Lindong bertarung, Molin tidak menyangka Lindong bisa melawan praktisi ranah nirvana setengah langkah. Walaupun diserang terus-menerus, Lindong masih tetap bertahan. Melihat Lindong masih bertahan, Jinmu mengeluarkan tongkat cahaya suci pengusir ilahi. Namun Lindong mampu menahan serangannya. Setelah Jinmu mengeluarkan banyak serangan, Lindong masih mampu bertahan. Menyadari Lindong sulit disingkirkan, Jinmu mengeluarkan teknik bela diri manifestasi. Melihat hal itu, seketika Molin meminta Lindong segera menghindar. Teknik bela diri manifestasi dengan kekuatan Jinmu yang berada di puncak manifestasi, menurut murid dinasti Sangguang bahwa Lindong dipastikan tewas. Jinmu memastikan Lindong tidak akan mampu menahan serangan kekuatan benturan gajah suci penghancur langit. Untuk mengatasi serangan Jinmu, Lindong mengeluarkan kekuatan jari surgawi pengurung kehancuran besar dan menggunakan teknik 4 jari penghancur dunia. Jinmu tidak menyangka kekuatan benturan gajah bisa dijebol kekuatan Lindong. Melihat hal itu, Jinmu menahan serangan kekuatan Lindong dengan kekuatan pelindung cahaya suci. Namun tetap saja pertahanan Jinmu tidak dapat menahan kekuatan Lindong. Walaupun sudah babak belur, Jinmu belum menyerah. Ia tidak terima dan sangat serius menyingkirkan Lindong. Kali ini Jinmu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Jinmu minta murid dinasti Sengguang untuk mengaktifkan formasi cahaya suci. Menyadari hal buruk akan terjadi, Lindong meminta Xiaoyan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Jinmu tidak membiarkan Lindong lolos. Senjata roh Lindong tidak dapat menembus formasi cahaya suci. Jinmu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari formasi cahaya suci. Melihat Lindong dalam bahaya, Molin meminta yang lain bersama-sama membantu Lindong. Jinmu minta para murid untuk menyingkirkan Molin bersama yang lain. Tidak ada yang bisa selamat dari formasi cahaya suci. Jinmu memastikan Lindong akan tewas. Jinmu minta para murid untuk menyalurkan semua energi Yuan ke dalam formasi cahaya suci, yang membuat formasi cahaya suci semakin kuat. Melihat Lindong kewalahan, Jinmu mengatakan itulah akibatnya melawan dinasti Sengguang. Dengan kekuatan itu tak akan mungkin membuat Lindong menyerah. Seketika ia mampu menahan formasi cahaya suci membuat formasi runtuh. Setelah itu Lindong mengeluarkan jari surgawi pengurung kehancuran bumi. Kemudian mengeluarkan 5 jari pengguncang semesta. Walaupun Jinmu bersama para murid menahan dengan pelindung cahaya suci, Jinmu bersama yang lain tak akan mampu menahan serangan Lindong. Akhirnya Lindong berhasil mengalahkan Jinmu dan para murid dinasti Sengguang. Melihat seniornya telah tewas, praktisi dinasti Sengguang yang tersisa seketika ketakutan terhadap Lindong. Setelah mengalahkan dinasti Sengguang, tubuh Lindong melemah. Lindong menyadari bahwa kultivasinya saat ini masih terlalu sulit menggunakan kekuatan 5 jari. Melihat Lindong sedang terluka, kesempatan Liang Tian untuk balas dendam. Seketika itu juga ia menyerang Lindong. Untung saja dihadang Xiaoyan. Molin tidak terima atas perlakuan Liang Tian. Namun Liang Tian mengatakan pada Molin bahwa ini urusan pribadinya dengan Lindong. Molin tidak boleh ikut campur. Saat Liang Tian menyerang Lindong, Lindong telah mengatasi dengan kekuatan yang tidak diketahui Liang Tian. Lagi-lagi Liang Tian mengandalkan roh Mushi untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Liang Tian mengatakan pada Lindong suatu saat jika bertemu ia akan menyingkirkannya. Melihat Xiaoyan terluka, Lindong dengan cepat memberikan pertolongan dan tidak akan membiarkan Xiaoyan tewas. Baru masuki medan perang kuno, dinasti Agung Yan telah mengalami kerugian besar.
Li Qingsu sedang melacak seseorang yang telah mengendalikan monster ranah nirvana. Seketika ia melihat bangkai monster ranah nirvana. Di waktu yang sama Li Qingsu bertemu dengan Pangeran Xiao Yuan. Pangeran Xiao Yuan telah mencapai ranah nirvana tingkat 9. Xiao Yuan mempertanyakan tujuan Li Qingsu berada di tempat tersebut. Kemudian Li Qingsu mengatakan bahwa ia datang atas perintah gurunya untuk menyelidiki keanehan di medan perang kuno. Mengetahui hal tersebut, Xiao Yuan mengatakan bahwa Li Qingsu terlambat. Ia juga diberi perintah gurunya bahwa ia datang untuk menyelidiki monster ranah nirvana. Ia telah menyelesaikan tugas tersebut. Xiao Yuan menganggap hanya monster yang sedang mengamuk. Mengetahui monster ranah nirvana lebih dari satu tempat yang diserang monster ranah nirvana, Li Qingsu memberitahu bahwa monster ranah nirvana ini memiliki tanda kendali monster. Dapat dipastikan seseorang mengendalikannya di belakang layar. Melihat tanda itu, jelas ada kelompok yang sedang menyusup di medan perang kuno. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Xiao Yuan tidak menyadari tanda kendali itu. Xiao Yuan tidak memiliki banyak informasi tambahan. Kemudian Li Qingsu akan melanjutkan penyelidikan. Xiao Yuan menganggap Li Qingsu bersifat sombong, namun ia tertarik dengan Li Qingsu. Ia berambisi akan memilikinya. Di tempat itu juga terlihat beberapa orang yang telah memantau keberadaan mereka berdua. Ia memberikan tugas untuk memberitahu yang lain bahwa sekte super telah terpancing. Lindong berhasil melakukan teknik bela diri manifestasi milik Jinmu. Jika Lindong melatihnya dengan tekun, kekuatannya pasti jauh meningkat. Namun Lindong menyadari saat pertarungan melawan dinasti Shengguang mengalami kerugian besar, apalagi lawannya hanyalah praktisi nirvana setengah langka. Dengan kultivasi Lindong saat ini menggunakan kekuatan 5 jari pengurung kehancuran besar masih terlalu berat di tubuhnya. Jika melawan praktisi ranah nirvana asli, ia menyadari tidak akan menang. Kemudian Xiao Dio memberikan solusi mengatasi masalah itu. Xiao Dio mengeluarkan tubuh emas nirvana kecil. Tubuh emas nirvana kecil adalah teknik penempaan tubuh tingkat manifestasi. Jika Lindong bisa menguasainya, kemungkinan besar dapat menahan kekuatan 5 jari. Melatih penempaan tubuh tidak boleh dilakukan terburu-buru. Jika pondasi tidak stabil dan memaksa berlatih malah akan membahayakan. Xiao Dio mengetahui kekuatan Lindong ada sedikit perkembangan. Jika ditambah bantuan simbol luhur penelan, harusnya bisa memulai teknik ini. Xiao Dio minta tas yang berisi pil nirvana diberikan padanya, karena untuk melatih teknik ini pasti membutuhkan pil nirvana. Kemudian Lindong menyerap barang itu. Setelahnya Lindong diminta untuk mengaktifkan simbol leluhur dan juga menjaga kekuatan penelan dalam lingkup sekecil mungkin. Jika sampai menarik perhatian orang, mereka dalam masalah. Kemudian Lindong menggunakan kekuatan penelan supaya tidak diketahui orang. Tugas selanjutnya, Xiao Dio memberikan pil nirvana supaya membantu pelatihan Lindong. Efek pil nirvana memang sangat berat. Xiao Dio minta untuk jangan melawan energi nirvana. Biarkan energi nirvana memenuhi tubuhnya, supaya membangun tulang dan ototnya. Xiao Dio yakin Lindong bisa melewatinya. Untuk membentuk tubuh emas nirvana memang tidaklah mudah. Hanya dengan ditempa oleh api nirvana baru bisa melampaui dirinya sebelumnya. Setelah beberapa hari Lindong pelatihan, Xiao Dio menyadari pil nirvana sebelumnya yang dilempar masih belum cukup. Kemudian ia menambah pil nirvana bertujuan untuk membantu pelatihan. Sudah mulai nampak sehelai cahaya emas membentuk tubuh emas. Akhirnya Lindong berhasil. Cahaya emas menyatu ke tubuhnya dan menguasai kekuatan tubuh emas nirvana. Dengan tubuh emas ditambah dengan jari surgawi pengurung kehancuran besar, sekarang Lindong harusnya bisa melawan praktisi nirvana yang sesungguhnya. Xiao Dio memberi saran untuk berlatih ke depannya. Jika Lindong menguasai teknik itu sepenuhnya, pastinya sangat membantu Lindong mencapai ranah nirvana. Lindong terkejut, 10.000 pil nirvana yang didapatkan habis tak tersisa. Namun pil nirvana digunakan saat pelatihan.
Saat Lindong sedang kritis, Xiaodio mengubah semua pil nirvana menjadi energi nirvana untuk membantunya menerobos. Kalau tidak dipergunakan, Lindong mungkin tidak akan berhasil selancar ini. Walaupun 10.000 pil nirvana ditukarkan teknik bela diri tingkat manifestasi, harusnya menguntungkan. Menyadari sudah berlatih terlalu lama, Lindong segera kembali ke kota Yan. Li Qingsu bersama Xiao Yuan sedang melakukan penyelidikan pada seseorang yang mengendalikan monster nirvana. Seketika Li Qingsu melihat suatu tempat yang mencurigakan. Xiao Yuan yang terpesona dengan kecantikan Li Qingsu membuat ia tidak fokus. Setelah diberitahu Li Qingsu tanpa pikir panjang, Xiao Yuan akan mengatasi tempat yang mencurigakan tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, ternyata jebakan simbol sihir. Seketika itu juga Li Qingsu meminta untuk segera pergi. Benar saja, tiba-tiba muncul monster nirvana menelan Xiao Yuan. Di saat monster nirvana sedang mengamuk, Li Qingsu melihat seseorang yang mencurigakan. Li Qingsu tidak memperdulikan monster. Ia segera mengejar seseorang tersebut. Monster nirvana telah dimusnahkan Xiao Yuan dengan sangat mudah. Seseorang tersebut berusaha kabur dari kejaran Li Qingsu, namun bisa dihalangi dan terkena serangan Li Qingsu. Walaupun sudah terkena serangan, seseorang itu berupaya kabur. Seketika itu juga Xiao Yuan menangkapnya. Ternyata seseorang tersebut berasal dari wilayah Zhuan Barat. Li Qingsu mempertanyakan tujuannya masuk ke wilayah Zhuan Timur. Mengetahui Li Qingsu dan Xiao Yuan sekte super, seseorang itu meledakkan dirinya sendiri, bertujuan supaya mereka berdua tewas. Mengetahui seseorang tersebut berniat membunuh mereka, Li Qingsu khawatir takutnya penyusup di medan perang kuno bukan hanya orang itu. Setelah terjadi penyusup dari wilayah Zhuan Barat, Li Qingsu tidak bisa memberikan solusi atas masalah ini. Kemudian Li Qingsu akan melaporkan pada gurunya bahwa gurunya yang berhak memutuskan masalah ini. Xiao Yuan juga bergegas kembali untuk melaporkan masalah tersebut pada ayahnya. Kembali di kota yang telah damai, para praktisi melihat Lindong telah kembali. Mereka menyambut kedatangan Lindong. Setelah Lindong bertemu dengan Molin, ada sesuatu yang ingin dia bahas dengan Lindong. Hong Li memberitahu bahwa belum lama ia mengetahui ada tempat yang bernama Lembah Batu Guntur di dekat kota Yang. Ia menemukan harta karun kuno di sana. Di dalam harta karun itu terdapat banyak teknik bela diri, harta, dan obat spiritual berharga yang sangat bermanfaat bagi para praktisi. Jadi Hong Li ingin mengajak Lindong dan Molin untuk pergi bersama. Menyadari harta karun kuno sangat berharga, pastinya akan menarik banyak orang dari dinasti-dinasti besar. Ia khawatir jika mereka pergi tidak banyak yang bisa didapatkan. Hong Li memberitahu bahwa selain harta-harta biasa, kabarnya ada pohon spiritual langit di Lembah Batu Guntur. Pohon spiritual langit adalah harta yang bisa meningkatkan kekuatan mental signifikan. Menurut catatan dari kitab suci kerajaan bahwa pohon spiritual langit sangatlah langka. Jika bisa menyerap kekuatannya, para master simbol tingkat tinggi bisa mencapai master simbol langit. Mengetahui Hong Li sangat tahu seluk-beluk harta karun itu, kemudian Lindong bertanyakan pada Hong Li mengapa membagikan informasi penting pada mereka. Hong Li mengatakan bahwa saat melawan dinasti Zheng Guang, mereka bersama-sama berjuang mati-matian. Dan di medan perang kuno sangat sulit mencari sekutu yang bisa dipercaya. Lagi pula Hong Li menyadari kekuatannya untuk bertahan sampai saat ini sangat sulit. Mendengar hal tersebut, Lindong dan Molin memutuskan untuk ikut bersama pergi di Lembah Batu Guntur. Besok pagi mereka akan berangkat pergi ke tempat itu. Mendengar percakapan mereka, seketika Xiao Dio berpesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan pada Hong Li. Ia juga meminta untuk berhati-hati padanya. Bagi Lindong sepadan dengan resikonya untuk pohon spiritual langit. Keesokan harinya mereka menuju tempat Lembah Batu Guntur. Dari kejauhan terlihat orang-orang dinasti lain sudah bergerak. Molin tidak menyangka perebutan di tempat itu sangat sengit.
Hongli meminta untuk bertindak diam-diam. Jika bertemu dengan dinasti lain, mereka akan dalam masalah. Lembah Guntur sangat begitu besar. Mereka mencari pintu masuk ke tempat harta karun itu. Seketika terjadi ledakan yang berasal dari peperangan antar dinasti. Molin meminta untuk segera sembunyi dahulu. Molin memprediksi yang sedang perang adalah para murid dari dinasti tingkat tinggi. Lindong meminta untuk cepat mengikuti mereka. Menurut Lindong, mungkin dengan mengikutinya bisa membawanya ke pintu masuk harta karun. Ternyata pertempuran dinasti Moyan bertemu dinasti Xuanbing. Lipan meminta para murid dinasti Moyan untuk menghabisi para murid dinasti Xuanbing. Dari kejauhan, Lindong bersama kawannya melihat pertempuran mereka. Menurut Lindong bahwa gerbang batu itu harusnya adalah pintu masuk ke harta karun. Setelah mereka selesai bertarung, Lindong bersama kawannya cari kesempatan untuk masuk. Saat itu juga datang Huan Yun senior dinasti Xuanbing menyerang para murid dinasti Moyan. Seketika serangan Huan Yun ditahan Chen Mu senior dinasti Moyan. Chen Mu meminta dinasti Xuanbing untuk segera menyerah. Melawan dinasti Moyan tidak akan membawa hasil yang baik. Kemudian Huan Yun mengatakan bahwa dinasti Moyan begitu serakah, harta karun kuno tidak punya pemilik. Baginya bahwa dinasti Moyan ingin menguasai harta karun itu. Mengetahui kekuatan dinasti Moyan di atas dinasti Xuanbing, Chen Mu minta dinasti Xuanbing segera pergi dari lembah Batu Guntur. Menyadari hal itu, Huan Yun patuh terhadap dinasti Moyan dan memilih untuk mundur. Saat itu juga keberadaan Lindong dan kawannya diketahui Huan Yun. Huan Yun minta untuk keluar. Keberadaannya telah diketahui, Lindong keluar dari tempat persembunyian. Setelah mengetahui mereka, Huan Yun menganggap mereka hanya beberapa anak kecil. Beraninya datang di lembah Guntur. Ia meminta mereka untuk segera pergi. Lindong meminta tolong diberi jalan. Ia bersama kawannya ingin masuk. Mendengar hal itu, Huan Yun menganggap mereka belum pantas ikut perebutan harta di lembah Batu Guntur. Lindong balas perkataan Huan Yun dengan mengatakan yang dilarang dinasti Moyan hanyalah dinasti Xuanbing, bukan Lindong bersama kawannya. Perkataan Lindong buat Huan Yun marah. Seketika itu juga Huan Yun menyerang Lindong. Kekuatan Huan Yun yang telah mencapai ranah nirvana dengan teknik tubuh emas, Lindong dapat melawan praktisi ranah nirvana. Dengan teknik tubuh emas, Lindong dapat mengeluarkan kekuatan jari surgawi penghancur besar dengan maksimal. Kemudian Lindong mengeluarkan kekuatan 5 jari pengguncang semesta. Huan Yun menahan serangan Lindong dengan mengeluarkan kekuatan gunung es iblis. Tidak bisa dipungkiri kemampuan ranah nirvana memanglah hebat. Huan Yun bisa selamat dari serangan Lindong. Saat para murid dinasti Xuanbing akan menyerang Lindong, Huan Yun minta para murid mundur. Setelah mengetahui kemampuan Lindong cukup baik, Huan Yun memperkenalkan diri. Huan Yun mengatakan pada Lindong tak perlu bertarung, ia mengizinkan masuk dan tidak akan menghalanginya, membuat para murid terkejut dengan keputusan seniornya. Juniornya mempertanyakan kenapa bersikap sopan pada anak dari dinasti tingkat rendah. Jika Huan Yun benar-benar bertarung, Lindong jelas tidak bisa melawannya. Mengetahui Lindong kultivasinya hanyalah ranah manifestasi, tapi mampu menggunakan teknik tubuh emas nirvana. Baginya Lindong bukan orang biasa. Membiarkan mereka masuk, dinasti Moyan tidak tinggal diam. Saat mereka bertarung, dinasti Xuanbing baru bertindak. Setelah mereka berada di dalam lembah Batu Guntur, Lindong tidak menyangka bahwa lembah Batu Guntur sangat luas. Seketika itu juga Lindong melihat dinasti Moyan yang berada di lantai bawah. Menyadari dinasti Moyan juga sedang mencari pohon spiritual simbol langit. Kemudian Lindong minta Molin dan Hongli tetap di lantai atas untuk mencari harta karun kuno, dan Lindong bersama Xiaoyan yang akan mencari di lantai bawah. Menurut Hongli, hal tersebut membahayakan, sebaiknya berjalan bersama supaya lebih aman. Setelah melihat para murid dinasti Moyan berada di lantai bawah,
Menurut Lindong, jika bersama-sama akan mudah ditemukan. Kemudian mereka menjalankan tugas masing-masing mencari pohon spiritual simbol langit. Melihat dinasti Moyan telah melewati Lindong, ia bergegas cepat mencari sebelum diketahui dinasti Moyan. Setelah mengelilingi lembah Batu Guntur, Lindong belum menemukan keberadaan pohon spiritual simbol langit. Xiao memberitahu bahwa pohon spiritual simbol langit adalah benda spiritual langit dan bumi. Pastinya ada kekuatan mental yang sangat kuat di sekitarnya. Mengetahui hal itu, Lindong mengaktifkan simbol luhur untuk mencari keberadaan pohon spiritual simbol langit. Setelah menemukan lokasinya, Lindong bergegas pergi menuju lokasi keberadaan pohon spiritual simbol langit. Saat berada di lokasi yang Lindong tuju, anehnya tidak ada apa-apa. Seharusnya terdapat pohon spiritual. Seketika akar pohon yang menjalar tiba-tiba bergerak menyerang Lindong, dan juga terjadi gempa yang membuat bangunan runtuh. Saat itu juga Lipan meminta para murid untuk tetap melakukan pencarian dan dirinya akan memastikan apa yang sedang terjadi. Lindong yang sedang berusaha menyelamatkan diri, ia akhirnya menemukan tempat keberadaan pohon spiritual simbol langit. Pohon spiritual langit terdapat roh pohon spiritual. Setelah menyerapnya, pohon spiritual akan menjadi milik Lindong. Di saat Lindong mendekat, ranting pohon spiritual bergerak menyerang. Pohon spiritual memiliki kesadaran tak akan membiarkan siapapun mendekat. Xiao berpesan agar berhati-hati. Tak akan mudah menyentuh roh pohon spiritual. Lindong telah berusaha, namun ranting-rantingnya melindungi pohon spiritual. Saat itu juga Lipan datang menyerang Lindong. Lindong menyadari bahwa Lipan juga praktisi ranah nirvana. Lipan mempertanyakan tujuan Lindong di tempat itu. Kemudian Lindong mengatakan bahwa dirinya memiliki tujuan yang sama, untuk mencari harta karun. Mendengar hal tersebut, Lipan menertawakan Lindong. Harta karun di lembah Batu Guntur semuanya milik dinasti Moyan, termasuk pohon spiritual simbol langit. Namun bagi Lindong bahwa pohon spiritual tidak tertulis nama dinasti Moyan. Lipan menyadari Lindong hanyalah praktisi ranah manifestasi, beraninya menentang praktisi ranah nirvana. Saat bertarung dengan Lindong, saat itu juga Lipan punya kesempatan mendapatkan pohon spiritual. Namun untuk mendapatkannya tidak akan mudah. Ketika Lipan diserang pohon spiritual, di saat itu juga kesempatan Lindong mendapatkannya. Dengan mengeluarkan kekuatan bayangan ungu, akhirnya Lindong berhasil menyerapnya dan mendapatkan roh pohon spiritual. Melihat hal itu, Lipan tidak terima pada Lindong yang telah berani merebut barang yang diakui milik dinasti Moyan. Saat bertarung dengan Lindong, Lipan menyadari Lindong dilindungi kekuatan tubuh emas nirvana. Lindong tidak tinggal diam, ia mengeluarkan boneka roh. Xiao menyadari tempat tersebut tidak aman karena barangnya sudah di tangan Lindong. Ia minta untuk segera pergi. Di tempat itu Lindong bertemu dengan Molin dan Hongli. Setelah mendengar terjadi kegaduhan di lantai bawah, mereka khawatir pada Lindong. Di tempat itu banyak praktisi dinasti Moyan membuat situasi dalam bahaya. Seketika Lipan bersama murid dinasti Moyan datang dan akan balas dendam. Menyadari Lindong dalam masalah, ia berusaha menghalangi mereka supaya bisa pergi dari tempat itu. Seketika Hongli menarik Lindong supaya cepat mengikutinya. Molin mempertanyakan pada Hongli tujuannya mau kemana. Hongli mengatakan bahwa mereka harus menghindar dari praktisi dinasti Moyan terlebih dahulu. Lipan telah kehilangan jejak Lindong, kemudian ia meminta para murid untuk cari dan tangkap mereka. Hongli meminta untuk sementara berlindung di tempat itu dulu. Setelah melihat tanda di patung itu, menurut Lindong tampaknya cukup familiar. Di tempat itu tidak terlihat dinasti Moyan. Saatnya Lindong meminta untuk segera memeriksa tempat tersebut. Hongli mengatakan bahwa itu tanda master simbol. Kemudian Lindong mengatakan bahwa tanda itu sepertinya merupakan formasi energi Yuan murni.
Mengetahui hal tersebut, Lindong mengaktifkan formasi energi Yuan murni. Simbol itu biasanya mengaktifkan suatu mekanisme. Namun Hongli mengatakan bahwa benda itu adalah kunci rahasia kuno. Kunci rahasia kuno adalah kunci untuk membuka harta karun kuno. Di dalam harta karun itu tersembunyi teknik bela diri spiritual yang sangat berharga. Lindong curiga dengan Hongli yang mengetahui tentang hal tersebut, namun Hongli tahu hal itu hanya dengar rumor belaka, dan juga Hongli meminta untuk mengambilnya yang dia yakini bahwa itu kunci rahasia kuno. Lindong menyadari bahwa benda itu bukan kunci rahasia kuno. Bukan tanpa sebab seharusnya harta berharga tidak diletakkan di tempat yang mencolok. Di waktu yang sama, Chen Mu bersama murid dinasti Moyan datang. Chen Mu menyadari mereka juga datang untuk mencari kunci rahasia kuno. Melihat banyak praktisi dinasti Moyan datang, Lindong meminta cari kesempatan untuk mundur. Saat mereka berusaha mundur, seketika Li Pan datang yang membuat mereka dalam masalah. Chen Mu bertanyakan pada juniornya yang babak belur. Kemudian Li Pan mengatakan bahwa Lindong telah merebut pohon spiritual simbol langit. Mengetahui Lindong telah merebut barang milik dinasti Moyan, membuat Chen Mu marah dan akan mengajarnya. Untuk mengatasi masalah itu, Lindong sangat cerdik dengan cara mengancam dinasti Moyan. Lindong akan menghancurkan benda itu. Lindong meyakinkan bahwa benda tersebut adalah kunci rahasia kuno. Mengetahui kunci rahasia kuno sangat berharga bagi dinasti Moyan, Chen Mu meminta Lindong jika menyerahkan benda itu padanya, ia menjamin mereka bisa pergi dengan selamat. Seketika Huan Yun bersama murid dinasti Xuanbing menyerang dinasti Moyan. Kedatangannya untuk mendapatkan kunci rahasia kuno. Melihat kedua dinasti memiliki tujuan yang sama, Lindong memberikan benda itu pada Huan Yun. Dengan begitu membuat mereka saling bertarung untuk saling memperebutkan. Saat itu juga kesempatan mereka untuk mundur. Masalah mereka bukan itu saja, Lindong kembali dihadang Li Pan. Li Pan meminta untuk menyerahkan pohon spiritual simbol langit. Hal itu Lindong mustahil memberikannya. Kemudian Xiaoyan menyerang dinasti Moyan. Di saat bertarung dengan Lindong, Li Pan tak mampu menghindari kekuatan boneka roh Lindong. Tak sampai di situ, Lindong mengeluarkan kekuatan kurungan gravitasi terberat, membuat Li Pan sekarat. Setelah berhasil mengatasi masalah, Lindong meminta mereka untuk mundur terlebih dahulu. Ia akan mencari keberadaan kunci rahasia kuno. Saat pertarungan memperebutkan benda itu, seketika itu juga benda itu mengaktifkan formasi sepenuhnya yang membuat patung bergerak menyerang mereka. Huan Yun mengetahui patung itu adalah boneka batu. Seketika Chen Mu tersadar bahwa mereka telah dipermainkan Lindong. Ia meminta para murid untuk menghancurkan patung itu. Namun para murid tak mampu dikarenakan boneka batu setara tingkat ranah nirvana. Untuk mengatasi masalah itu, Chen Mu minta Huan Yun bekerja sama menghancurkan boneka batu. Kalau tidak, mereka akan tewas. Xiao Dio sedang mendeteksi keberadaan kunci rahasia kuno. Saat itu juga Lindong dikejar boneka batu. Xiaoyan berusaha menghindar dari serangan boneka batu. Kemudian Xiao Dio minta Xiaoyan bergerak stabil supaya Xiao Dio bisa berkonsentrasi. Xiao Dio berhasil mendeteksi keberadaannya dan meminta segera cepat menuju tempat tersebut. Di tempat itu Lindong menganggap hanya terlihat patung biasa. Namun indera penciuman Xiao Dio tidak pernah salah dan meminta Lindong untuk menghancurkan patung itu. Dipastikan kunci harta kuno berada di dalamnya.